friends. Hari ini saya akan menyampaikan sesuatu untuk kita semua dalam rangka pembelajaran online kali ini. Apa yang akan saya sampaikan adalah bagaimana menolong anak-anak, khususnya anak-anak kita yang baru saja bergabung atau masuk di playgroup maupun TK. Bagaimana cara kita menolong mereka dan mempersiapkan mereka untuk dapat memegang pensil dengan baik. Tahap-tahap yang akan kami sampaikan adalah tahap permulaan, yaitu mempersiapkan anak-anak kita untuk dapat memegang pensil, dan kemudian cara-cara untuk mengajarkan mereka memegang pensil dengan baik dan benar. Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Agar anak-anak kita tangan dan jari-jarinya kuat, ya, maka mereka perlu dilatih. Hal yang sederhana yang bisa kita lakukan di rumah adalah mencari kertas bekas, kemudian memberikannya kepada mereka untuk diremas-remas. Ya, bermain dengan anak-anak kita dengan kertas-kertas bekas, boleh kertas koran, kertas apa saja, kertas pembungkus. Berikan kepada mereka dan katakan, ayo kita buat bola-bola, sambil jari-jarinya menekan kertas-kertas yang diberikan. Ini akan menolong mereka untuk memperkuat jari-jari mereka. Yang berikutnya adalah untuk memperkuat fungsi 3 jari yang dipakai untuk memegang pensil dan menolong mereka untuk bisa mengkoordinasikan dengan baik, maka kita juga bisa memakai cara merobek kertas bekas. Caranya seperti ini. Berikan kertas yang boleh panjang, boleh pendek, kemudian minta mereka memegang kertas ini dengan 2 jari mereka. Yang satu ke depan, yang satu ke belakang, gerakannya seperti ini. Nah, boleh panjang sampai kertas itu habis. Ini akan menolong mereka untuk melatih fungsi 3 jari yang akan mereka gunakan untuk memegang pensil. Sambil bermain. Ini adalah hal yang menyenangkan buat anak-anak ya. Selain mereka bisa merobek-robek kertas, mereka mendengar suara-suara sobekannya. Ini akan sangat menyenangkan buat anak-anak kita. Mari bermain sambil belajar, sambil mempersiapkan mereka untuk bisa memegang pensil sendiri dengan benar. Ya. Ini adalah hal-hal yang bisa digunakan atau dilakukan untuk mempersiapkan anak-anak kita dapat memegang pensil dengan baik. Hal berikutnya yang bisa kita lakukan lagi adalah bermain dengan penjepit seperti ini dan beberapa bola-bola atau pom-pom yang kecil-kecil ini ya. Selain kita menolong anak-anak untuk memperkuat 3 jari yang akan dipakai untuk memegang pensil, kita juga bisa bermain dengan anak-anak dan mengenal warna. Misalnya kita katakan kepada mereka, yang merah diletakkan di sini ya, kemudian yang biru di sini ya. Jadi selain mengenalkan warna, mereka juga akan belajar untuk menjepit dan mempersiapkan jari-jarinya untuk memegang pensil. Kita coba ya. Yang merah kita letakkan di sini. Kita beri contoh dulu. Yang biru kita letakkan di sini. Ya, gerakan seperti ini kita lihat ya. Ini akan menolong mereka untuk sungguh-sungguh bisa lebih mudah diajarkan memegang pensil. Selain sudah selesai, berikan apresiasi dengan bertepuk tangan atau mengatakan good job atau wah kamu hebat dan sebagainya. Mereka akan lebih semangat untuk melakukan hal ini lagi. Yang berikutnya
yang dapat kita lakukan dan dapat kita gunakan juga, ini ada di rumah ya, yaitu penjepit jemuran, penjepit pakaian. Nah, ini cukup keras ya. Kalau untuk anak-anak usia 2-3 tahun mungkin boleh dibantu atau pakai penjepit yang tidak terlalu keras. Tapi ini juga menolong anak-anak supaya jarinya akan lebih kuat untuk memegang pensil dan menekan pensil. Caranya seperti ini. Kita beri contoh dulu. Ini juga sekaligus mengenal warna. Misalnya ambil warna biru, nanti dijepit di sini ya. Seperti ini. Nah, yang merah kita mau jepit di sini. Kemudian yang green atau hijau kita jepit di sini. Dan di sini. Kita beri contoh dulu, kemudian anak-anak akan melakukannya. Ya, caranya seperti ini. Usahakan memegangnya jangan begini, karena mungkin terlalu keras terus pegangnya seperti ini, jangan ya. Usahakan jari-jarinya yang digunakan adalah 3 jari ini, telunjuk, jari tengah, dan ibu jari. Dan perintahkan mereka untuk melepas ya. Pertama kali ketika kita mengajarkan pada anak, kita harus memperkenalkan dulu, yaitu benda ini namanya apa, gunanya apa, supaya mereka bisa mengenal benda ini juga dan fungsinya. Kalau sudah selesai seperti ini, kita katakan lagi kepada mereka, sekarang kita kembalikan ya. Nah, penjepitnya dibuka, kemudian diletakkan kembali di tengah. Nah, sampai selesai. Usahakan ketika anak melakukan sesuatu, mereka mengerjakannya sampai selesai. Sesudah selesai, selalu kita akan memberikan apresiasi atau penghargaan dengan bertepuk tangan. Yeay, hebat, kamu hebat. Berikan 2 thumbs up, kemudian boleh dipeluk atau apa saja, sehingga mereka merasa pekerjaannya dihargai. Berikutnya, kita akan mulai menggunakan alat tulis sekarang. Tetapi jangan langsung dulu kepada pensil. Kita cari sisa-sisa krayon yang mungkin dimiliki oleh anak. Nah, seperti ini. Ini krayonnya harus pendek. Syaratnya harus pendek ya. Kenapa krayonnya pendek? Kalau krayonnya panjang, maka anak akan cenderung memegangnya seperti ini. Jadi, dia nulisnya dengan 4 jarinya. Nah, kalau pendek, dia akan terlatih untuk memegang dengan 3 jari yang kita ajarkan untuk mereka bisa memegang pensil ya. Jadi jarinya yang 2 ini kelingking dan jari manis dilipat, sisa 3 jari ini ya. Katakan pada mereka, ini mulut buaya, nyam 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 nyam. Dia mau makan, seperti itu ya, sambil bermain. Kemudian letakkan krayon ini seperti ini. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian biarkan mereka mencoret-coret, terserah ya. Bisa garis-garis, bisa lengkung, terserah mereka mengekspresikannya. Krayonnya pendek ya mama atau papa atau oma, siapa saja yang mendampingi mereka. Ya. Seperti ini. Kalau masih ada yang kosong, suruh mereka penuhi lagi. Ya, jadi mereka sudah bisa memegang seperti ini berulang-ulang ya sampai mereka terbiasa dengan krayon yang pendek ini. Persyaratannya adalah krayon pendek. Kalau tidak punya krayon ya pensil tapi harus pendek. Ya. Seperti itu ya mama, papa. Di toko atau di online shop juga ada beberapa alat yang dapat membantu anak kita untuk bisa memegang pensil dengan baik. Ya, ada beberapa alat di sana. Tetapi kalau kita tidak punya alat tersebut atau kita punya sesuatu yang ada di rumah, yaitu paperclip, itu juga bisa digunakan untuk menolong anak kita memegang pensil dengan baik. Oke, alat tersebut yang saya sebutkan yaitu paperclip.
Itu yang seperti ini, yang kecil ya, yang warnanya hitam. Nah, bisa dibuka seperti ini. Nah, ini akan membantu anak pada awal mereka pertama kali memegang pensil. Ya, ini dibuka. Kemudian jari telunjuknya diletakkan di sini. Kemudian ini ditutup. Nah, otomatis dua jarinya ini akan menahan. Nah, beritahu mereka sisi sebelah sini dari tangannya adalah bagian untuk menahan ya. Jadi bukan gini, tetapi seperti ini. Ini gerakannya dapat luas ya, bisa naik turun, bisa melingkar. Ini akan sangat mudah buat anak-anak, dan menekannya pun bisa lebih kuat jika posisi pensilnya benar. Nah, kebanyakan anak-anak yang tidak dipersiapkan dengan baik ketika memegang pensil, maka mereka akan pegang pensil seperti ini. Apalagi kalau ini dibiarkan, akan terus, dan akan menyulitkan bagi anak untuk menulis. Atau ada juga yang seperti ini. Nah, mungkin bisa ya dia menulis angka 1, angka 2, angka 3, tetapi kelanjutannya ketika dia menulis yang cukup banyak, bahkan tegak bersambung ataupun membuat bagian bentuk-bentuk yang sulit, maka posisi tangan seperti ini akan menyulitkan dia ya. Jadi ini adalah awal persiapan buat anak yang kesulitan memegang pensil. Kita bersyukur kalau anak-anak kita sudah bisa ya dengan cepat memegang pensil, langsung otomatis seperti ini dengan 3 jarinya ya. Tetapi kalau anak-anak yang belum, bisa ditolong dengan paperclip yang kecil ini. Misalkan tangannya yang sisi sebelah sini tidak melayang, tetapi diletakkan di atas kertas. Gerakan pertama yang yang bisa kita berikan kepada mereka adalah gerakan dari atas ke bawah. Ini adalah gerakan pertama, tanpa putus. Gerakan pertama adalah ini, bukan mendatar, tetapi dari atas ke bawah. Ini menolong mereka untuk belajar menekan pensilnya sehingga menjadi bentuk seperti ini. Katakan saja misalnya kita mau membuat jalan kereta api, ayo kita membuat rel kereta api seperti ini. Kita beri contoh dulu, kemudian dia mulai. Perhatikan posisi tangannya seperti ini ya, mama papa. Kuncinya memang kita harus sabar dan mengulang. Buat anak-anak di bawah 6 tahun, pengulangan adalah hal yang wajib. Karena itu ketika mereka buat hal atau buat kesalahan lagi, dia pegang pensil seperti ini lagi, jangan lupa kita harus membetulkan lagi, kembalikan pada posisi yang benar. Harus diulangi seperti itu supaya dia terbiasa. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita akan bertemu lagi di dalam bagian yang lain untuk membantu anak-anak kita belajar secara online. Semangat ya mama papa, Tuhan memberkati.